Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman semua, khususnya berkaitan dengan persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika kita akan berangkat ke luar negeri, khususnya UK ya. Karena kasus saya ini bukan kasus, artinya karena di case saya ini saya berangkat ke UK. Jadi kalau video ini akan sangat relevan bagi teman-teman yang mau ke UK, dan juga mungkin beberapa poinnya juga akan relevan bagi yang ke luar negeri selain di UK. Oke, untuk yang pertama, setelah teman-teman dinyatakan lulus kuliah di luar negeri sebagai seorang student, maka yang pertama dilakukan adalah teman-teman harus bikin paspor ya. Paspor dulu. Kalau di Indonesia itu harga paspor 350.000 terakhir ya, 350.000 untuk membuat paspor. Dan sedikit trik juga, sedikit advice ya. Kalau bisa teman-teman untuk daftar paspor itu daftarlah secara online, daftar sendiri gitu. Jangan minta tolong ke petugas imigrasi yang ada di kantor gitu. Karena nanti agak berbeda. Kalau kita sendiri bayar sendiri langsung, itu pasti akan dikenakan biaya 350.000, karena memang harga 350.000 itu sudah resmi dari pemerintah gitu ya, dari pusat. Semua daerah itu harganya 350.000. Itu yang saya yang terakhir. Tapi kalau teman-teman nanti datang langsung ke kantor imigrasinya, dikhawatirkan nanti akan ada penambahan-penambahan, karena ya nggak tahu ya kenapa, tapi ada beberapa case gitu, seperti paman saya, dia pergi ke kantor imigrasi dan tidak daftar secara online mandiri, kenanya lebih besar gitu, biayanya lebih besar. Saya tidak tahu karena apa, tapi ya nyatanya seperti itu. Oke, jadi make sure you have a passport. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus menyiapkan visa. Nah, untuk visa ini dia akan beragam. Kalau teman-teman sebagai student, maka yang diurus adalah visa student. Kemudian kalau teman-teman misalnya mau bawa pasangan, mau bawa anak, mau bawa keluarga, maka yang keluarga ya, istri, anak, atau orang tuanya itu akan punya jenis visa sendiri. Itu namanya nanti visa dependent. Dependent artinya orang yang bergantung ke kita gitu, yang ikut dengan kita sebagai seorang student. Nah, untuk teman-teman yang student, bisa mendapatkan visa itu syarat utamanya adalah harus punya CAS dulu gitu. Silakan teman-teman cari tahu di googling aja CAS itu apa gitu. Karena itu adalah sebuah nomor yang apa istilahnya, yang menunjukkan bahwa kita memang sudah benar-benar diterima di kampus tertentu gitu. Kalau di Inggris berarti kita sudah diterima di salah satu kampus di Inggris, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah punya nomor CAS ini, barulah bisa apa istilahnya, mendaftar untuk mengajukan visa, pendaftaran visa, seperti itu. Untuk harga visa sendiri, yang terakhir saya itu harganya di kisaran kalau tidak salah 6 jutaan ya, kalau dirupiahkan gitu. Kalau pound sterlingnya saya lupa berapa persisnya, ya sekitar sekian ratus pound sterling, saya lupa berapa. Silakan dicek aja di website UK gitu, government UK. Di situ akan lengkap penjelasan tentang visa student, seperti itu. Nah, di samping visa, teman-teman juga akan diminta untuk membayar atau mengurus health insurance gitu. Health insurance ini seperti kita mendaftar di NHS-nya, National Health Service-nya UK, kita membayar. Nah, kita membayar dan harganya itu bervariasi tergantung lamanya studi yang akan kita jalani di UK gitu. Nah, kalau saya kemarin 2 tahun itu kena sekitar 22 juta selama 2 tahun health insurance-nya. Jadi nanti dengan adanya health insurance ini, katanya kalau kita masuk rumah sakit, kita itu berobat, itu akan ditanggung atau di cover oleh biaya yang sudah kita bayar itu, seperti itu.
Untuk visa dependent atau istri atau anak dan lain sebagainya itu juga bervariasi ya. Silahkan dicek aja, kita bisa cek kok. Nanti ada calculate self calculation, artinya ada sebuah mesin di websitenya itu, tinggal masukkan detail kita, misalnya kita berapa tahun studinya gitu, kita kuliah di mana. Nah itu nanti harganya akan bervariasi tergantung dengan data atau detail yang kita masukkan ke mesin itu, seperti itu. Oke. Dan visa ini sekaligus diurus dengan health insurance. Visa dan health insurance ini kita ajukan dulu secara online, kemudian kita masukkan beberapa berkas, cukup banyak ya berkasnya, ada kayak kalau kita dapat beasiswa berarti kita cantumkan letter of guarantee, artinya surat jaminan financial support dari lembaga yang menaungi kita, lembaga yang memberikan kita funding beasiswa, seperti itu. Misalnya ada yang dari LPDP, saya dari LPDP, maka surat dari LPDP itu saya lampirkan ya, salah satu lampiran yang ada di visa. Jadi itu bisa detailnya teman-teman bisa lihat secara jelas dan detail di website resmi Government UK. Oh ya teman-teman, hampir lupa. Jadi untuk ngurus visa student ini sebenarnya supaya teman-teman itu nggak kecolongan, atau bukan kecolongan, artinya biar nggak khawatir visanya akan gagal, khawatir salah-salah dalam bertindak seperti itu. Bisa kok teman-teman itu mencari agen gitu ya, agen resmi untuk membantukan kita mengurus visa. Seperti saya kemarin itu saya dibantu oleh salah satu staff di IDP ya. IDP itu salah satu lembaga pendidikan yang banyak sekali membantu mahasiswa yang mau kuliah ke luar negeri, dan itu gratis teman-teman. Saya waktu itu mendapatkan fasilitas itu dibimbing oleh salah satu staff, dan dia intens dari awal saya mendaftar sampai saya dapat visa. Dia selalu intens memberikan petunjuk, mengajarkan gimana caranya, apa aja yang disiapkan dan lain sebagainya. Nah jadi kalau teman-teman nggak mau bingung, takut nanti salah-salah bikin visanya, silakan cari aja agen. Dan yang salah satu yang saya rasakan cukup membantu adalah agen dari IDP. Mereka pasti akan memberikan bantuan yang cukup untuk teman-teman. Oke, itu untuk visa dan health insurance. Nah, termasuk juga dalam proses visa itu nanti teman-teman akan diminta untuk tes TBC ya, tuberculosis. TBC kita tahu bahwa TBC ini adalah salah satu penyakit yang di UK itu dianggap sebagai penyakit yang cukup berbahaya, dan orang-orang yang mau masuk ke UK itu diminta untuk tes TBC. Untuk teman-teman yang mau tes TBC ya, untuk syarat mengajukan visa itu ada 2 tempat ya, ada 3 tempat di Indonesia. Seingat saya yang pertama itu dia tuh di Rumah Sakit Premier ya. Rumah Sakit Premier ada di Jatinegara, ada di Bintaro, dan satu lagi Premier di Surabaya. Kalau saya kemarin di di Jakarta, di Jatinegara, karena itu akses yang paling memungkinkan dari tempat saya gitu. Tes TBC ini untuk satu orangnya harganya sekitar 750.000 sampai 800.000, range segitu ya, bervariasi tergantung teman-teman di rumah sakit yang mana. Kalau saya kemarin di Jatinegara itu kalau tidak salah sekitar 750.000-an atau 770.000 seperti itu. Oke, itu ya yang keempat. Kalau misalnya teman-teman dinyatakan tidak ada indikasi TBC atau tidak mengidap penyakit TBC, maka insya Allah syarat TBC untuk visanya akan diterima seperti itu. Kemudian dokumen selanjutnya, kemudian hal selanjutnya yang teman-teman bisa siapkan, yang perlu disiapkan adalah tiket pesawat. Ketika teman-teman sudah mendapatkan visa, paspornya sudah ada, visanya sudah ada, ya sudah aman semuanya, maka that's the time for you to look for the airplane ticket gitu ya. Carilah langsung tiket pesawat, karena tiket pesawat ini semakin cepat kita bookingnya,
maka biasanya akan semakin murah gitu. Tapi kalau kita semakin dekat ke hari berangkat kita baru pesan, biasanya akan semakin mahal, dan that was my case gitu. Untuk ke UK sendiri tiket pesawat itu ya normalnya sih 10-12 juta, itu yang normal ya. Kadang-kadang kalau dapat promo kayak saya kemarin itu dapatnya 6 jutaan ya, 6 jutaan. Dan ternyata sekitar 10 hari atau 2 minggu setelah saya dapat harga segitu, nggak ada lagi yang harga 6 jutaan, bahkan di atas 20 juta. Jadi saya sarankan teman-teman setelah dapat visa langsung cari tiket pesawat gitu. Apalagi kalau dia murah langsung ambil aja, karena ya khawatirnya nanti akan semakin mahal seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah bisa tiket pesawat dibeli dulu baru setelah itu ngurus visa? Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman, bisa-bisa aja, tapi itu akan sedikit berisiko. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih visa kita itu akan diterima atau enggak gitu. Dan sedangkan kita pesan tiket pesawat dan menentukan tanggal tertentu kan. Nah, kita nggak tahu visa kita ketika tanggal itu, tanggal berangkatan kita itu datang, visa kita udah keluar apa belum gitu. Jadi memang lebih amannya itu teman-teman dapat dulu visanya, kepastian visanya, baru setelah itu daftar tiket pesawat seperti itu. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman siapkan adalah vaksin. Nah, karena kita di Indonesia, pemerintah itu masih mensyaratkan untuk menyediakan sertifikat vaksin booster gitu. Kita harus vaksin gitu. Dan yang terakhir kemarin ini bulan September itu harus vaksin booster. Tidak boleh vaksin 1 atau 2, harus vaksin booster seperti itu. Nah, jadi kita nggak tahu nih sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan ke depan itu akan masih ada syarat vaksin ini. Tapi selagi itu masih ada, maka teman-teman jangan sampai lupa gitu. Kadang-kadang diperiksa sih di bandara, kadang-kadang nggak diperiksa. Jadi itu sebenarnya untung-untungan. Untuk lebih hati-hatinya, mending tetap ya harus ada vaksin boosternya seperti itu. Oke. Dan just for your information, kalau di UK itu sebenarnya kita masuk ke UK itu nggak ada lagi, mereka di bandara itu mensyaratkan kita harus ada vaksin, nggak ada lagi gitu. PCR juga nggak ada lagi. Tapi dari pemerintah Indonesianya masih mensyaratkan vaksin gitu ya. Jadi kita mengikuti peraturan dari pemerintah seperti itu. Oke, untuk selanjutnya setelah teman-teman ada vaksin booster gitu, kita masuk ke bagian kayak persiapan-persiapan gitu ya. What are the things you need to do before you arrive in the UK? Tentunya yang pertama teman-teman harus sebelum kita nyampe di UK kan kita bakal banyak juga bertransaksi ya selama di bandara, selama dalam perjalanan, mungkin ada yang nginap juga di tempat transit dan lain sebagainya. Nah, duitnya itu gimana gitu? Kan kita kalau di luar negeri, misalnya teman-teman transit di Qatar atau di Abu Dhabi atau di Jepang atau China, di mana? Nah, misalnya transitnya sekian jam, teman-teman pasti butuh transaksi mau beli apa. Nah, nggak mungkin kan pakai rupiah. Nah, ini juga harus dicari tahu. Artinya mungkin teman-teman ada 2 sih yang bisa dilakukan. Yang pertama, pastikan punya debit card. Kartu debit kayak ada tulisan visanya itu ya, Visa card itu, atau Mastercard. Karena dengan kartu ini teman-teman bisa bertransaksi di mana aja gitu. Kayak cuma nge-scan kartu terus kita bisa ini. Dan di dalam kartu itu, dalam kartu itu kita bisa beli valuta asing. Kita bisa beli mata uang asing gitu. Misalnya kita punya rupiah ketika di Indonesia, kita beli GBP atau pound sterling, kita beli dolar US dan lain sebagainya. Nah, itu nanti otomatis akan bisa kita gunakan ketika bertransaksi di luar Indonesia, di negara lain. Itu debit card ya. Kalau saya kemarin biasanya student di UK itu bakal milih, gak tahu, kayaknya student tempat lain juga Genius gitu ya, Genius Mastercard dari Bank BTPN kalau tidak salah. Nah, jadi teman-teman
daftar dulu di BTPN-nya, kemudian minta ada credit card supaya nanti ketika di perjalanan maupun di perjalanan ataupun ketika sudah datang di UK itu pasti akan berguna banget seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa juga dengan cara menukarkan uang rupiahnya ke pound sterling ya. Meskipun banyak sekali transaksi di UK yang sudah beralih dari cash ke credit atau debit card, tapi tidak ada salahnya juga teman-teman menukarkan uang di Indonesia dari rupiah ke GBP. Dan itu saya alami ya. Cash saya itu terpakai ketika saya naik taksi dari terminal waktu saya sampai di Oxford ke penginapan. Mereka nggak mau pakai credit card, mereka maunya cash gitu. Dan untungnya waktu itu saya sudah menukarkan uang dari GBP dari rupiah ke GBP atau pound sterling seperti itu. Jadi dua hal ini ya, debit card dan uang cash teman-teman harus persiapkan sejak dari Indonesia. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah penginapan. Jadi sebelum teman-teman berangkat itu harus pastikan dulu tempat tinggalnya nanti gimana gitu. Apakah dari kampus itu sudah menyediakan untuk mahasiswanya sehingga kita tinggal berangkat, atau memang mahasiswa itu sendiri yang mencari. Kebanyakan sih kalau di UK ya itu ya kita cari sendiri penginapannya gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya sendiri ya buat sendiri. Kalau misalnya bawa pasangan, bawa anak, bawa keluarga, ya carilah penginapan atau tempat tinggal yang untuk keluarga seperti itu. Nah, itu make sure that you cepat-cepat gitu, cepat-cepat teman-teman cari, karena ya semakin dekat ke waktu untuk kuliah ya, mulai kuliah itu kan semakin sulit mencari, karena orang nggak cuma dari Indonesia yang mencari, nggak cuma kita, tapi dari berbagai belahan dunia yang lain juga pada nyari penginapan secara online seperti itu. Nah, teman-teman bisa cari kalau di UK itu kayak beberapa aplikasi yang ya, misalnya spare room gitu ya, spare room, kemudian saya lupa lagi. Pokoknya ada spare room gitu. Saya banyak dapat info di situ. Kemudian kadang juga dari kampus itu punya accommodation kayak university accommodation. Yang saya tempati sekarang ini adalah university accommodation. Nah, itu bisa langsung hubungi pihak kampusnya langsung seperti itu. Oke, itu untuk penginapan. Kemudian jangan lupa juga teman-teman ketika mau berangkat itu daftar ulang secara online gitu. Biasanya kampus itu pada nyuruh mahasiswanya untuk daftar ulang online gitu. Jangan sampai miss the date gitu, karena kalau kita lupa lupa daftar ulang kayak gitu bakal ribet nantinya ketika kita datang ke kampus, nggak dapat kartu student atau nggak bisa masuk ke pengenalan kampus dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman juga harus take into consideration is barang-barang nih. Nah, barang-barang yang harus disiapkan, barang-barang yang akan dibawa ke tempat kita akan menempuh studi seperti itu. Make sure that you know the situation when you arrive at your house, at your accommodation. Pastikan ketika teman-teman itu sudah dapat akomodasi ya atau penginapan, pastikan di dalam penginapan itu ada barang-barang apa aja yang disediakan oleh landlordnya gitu. Jangan sampai nanti kita kayak udah yakin banget semuanya ada di situ, ada setrikanya, ada embernya, ada colokannya, ada magicomnya dan sebagainya. Kita udah pede ada di situ, ternyata pas nyampe nggak ada sama sekali, kosongan. Nah, itu jangan sampai, karena apa istilahnya ya di UK agak cukup mahal ya barang-barang yang besar seperti itu, barang-barang elektronik. Nah, caranya bisa diakali. Kalau saya kemarin dan istri itu minta tolong ke senior yang sudah kuliah di Oxford, minta tolong carikan barang-barang bekas, barang-barang elektronik bekas gitu yang kita perlukan, kayak setrika, magicom, dan mereka dengan senang hati oke, nanti saya carikan. Kayak sepeda misalnya. Kami udah dapat beli sepeda bekas itu bahkan ketika kami masih di Indonesia, dan minta tolong ke senior yang sudah ada di Oxford, dan mereka akan mencarikan. Banyak sekali sih, di Facebook ada yang jual, di online juga ada, di aplikasi juga ada seperti itu. Nah, jadi make sure that you
tahu gitu, kita tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang nggak ada, belum ada, dan harus kita beli secepatnya, sehingga ketika kita datang di tempat itu kita sudah siap dan nggak ketar-ketir ya mau mencari kemana, karena cukup capek juga ya teman-teman datang dari perjalanan jauh kemudian tiba-tiba kita harus beli mondar-mandir ke sana ke sini gitu. Oke. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa juga bawa ini barang yang harus dibawa ya, kayak obat-obatan gitu. Paracetamol perlu banget karena mungkin ada kemungkinan kita akan sakit nanti ketika baru nyampe gitu karena perubahan cuaca seperti itu ya. Bawa obat-obatan gitu ya, minyak angin kah namanya, paracetamol kah, obat batuk kah. Pokoknya obat-obat yang teman-teman kira butuh gitu ya untuk nyampe di tempat studi. Kemudian kalau teman-teman memang pengen masak gitu ya di tempat accommodationnya, dan which is better ya, kalau mau masak itu lebih bagus ketimbang kita beli makanan di luar. Kenapa? Karena ya harganya nggak sama kayak harga makanan di Indonesia gitu, kebanyakan ya mahal. Nah, jadi kalau teman-teman memang bisa masak dan pengen masak di tempat studi, nah bawa aja bumbu-bumbu gitu, kayak masako, kayak apalagi ya, garam, gula, apapun lah, kopi, teh gitu, yang memang teman-teman butuh gitu, minimal at least misalnya sebulan atau 2 bulan pertama teman-teman bisa gunain itu dulu sebelum harus belanja ke supermarket. Nah, terus juga misalnya bawa lauk kering, misalnya kayak ikan kering atau apalah gitu, kerupuk kering yang bisa ketika nyampe di sini bisa dimasak dan tahan lama seperti itu. Nah, untuk yang ini, bagian yang ini kayak barang-barang yang dibawa, bumbu-bumbu itu, teman-teman bisa cek video kami sebelumnya. Itu ada kami bikinkan video vlog kami nyiapin apa aja yang kami siapkan, apa yang kami beli untuk persiapan berangkat ke Oxford. Terutama terkait dengan bumbu-bumbu gitu ya, kayak alat-alat mandi, alat-alat bersih-bersih dan lain sebagainya, itu kami sudah siapkan di video sebelumnya. Kami sudah bikinkan di video sebelumnya. Bisa teman-teman cek juga. Oke, jadi itu adalah teman-teman ya beberapa persiapan yang bisa dilakukan ya, beberapa trik atau tips. Mungkin nggak semuanya tercover ya, masih ada hal banyak lain. Tapi setidaknya hal-hal ini bisa teman-teman bisa jadikan acuan untuk persiapan berangkat ke negara tujuan, terutama di UK. Apalagi kalau seandainya teman-teman juga sama mau ke Oxford seperti kami, itu sangat-sangat relevan banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like dan di komen kalau memang butuh di komen, dan jangan lupa di subscribe channel kami, dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.